Kristus, tetapi ketika orang itu sudah menjadi Kristen, tidak dibekali, maka dia akan bisa hilang kembali. Oleh karena itu Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk menjabarkan dalam bentuk surat-surat kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara sekalian, salah satu daripada yang signifikan di dalam cerita ini adalah bahwa ada seorang yang bernama Cornelius, dan dia seorang pangkat tinggi. Saya tidak tahu persis kalau korelasinya dengan sekarang, tapi barangkali paling nggak juga kolonel, ya. Kalau paling tidak kolonel, dia mau naik mungkin jadi Brigjen dulu ya, Brigjen. Kalau Mike itu udah mayor jenderal. Ya. Haleluya. Nah, jadi pada waktu itu Cornelius, dia seorang yang belum Kristen, tapi dia simpatik kepada kekristenan, dan dia sangat merindukan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itulah dia rajin memberikan donasi kepada gereja-gereja pada saat itu barangkali, kemudian juga dekat dengan orang-orang Kristen. Dan pada satu saat ketika dia sedang berdoa, Tuhan berbicara kepadanya untuk dia menemui Rasul Petrus supaya dia bisa menerima penjelasan, pengajaran lebih jauh tentang kekristenan itu. Nah, itu dari konteks Corneliusnya, dan dia tentu tidak mempunyai konsep pemikiran sebelumnya kayak apa itu. Jadi dia pokoknya menurut saja, ikut saja apa yang Tuhan atau Roh Kudus berbicara kepada dia. Nah, kemudian Rasul Petrus, kita tahu bahwa Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa, ya. Sekali khotbah 3.000 orang terima Tuhan. Jadi bayangkan, mungkin kalau sekarang ini saya nggak tahu, Reinhard Bonnke atau Billy Graham yang kurang lebih barangkali sekelas daripada Rasul Petrus, ya. Jadi itu pun zaman sekarang, pada periode saat ini kita belum menemukan lagi para pembicara yang sekaliber Billy Graham maupun Reinhard Bonnke. Dan kita berharap bahwa di Indonesia nanti akan terjadi, karena dalam peta kekristenan itu Indonesia salah satu menjadi target. Bayangkan penduduk 280 juta, hanya 20 juta saja yang sudah terima Tuhan, kurang lebih lah ya. Jadi 200 juta belum menerima Tuhan, belum mengenal Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita semua sebetulnya dengan cara bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bersaksi. Dan full gospel ini menjadi sebuah ujung tombak lah. Karena apa? Karena melalui pelayanan kita di FGBMFI, kita menjangkau para business people, dan di antara bisnis itu ada yang bos-bos yang memiliki perusahaan dan punya karyawan yang cukup banyak, cukup banyak. Itu salah satu sebuah kesempatan. Tapi pada kesempatan lain barangkali kita juga menjadi eksekutif di perusahaan tersebut. Itu juga sebuah kesempatan. Dan saya mau berbicara tentang kesaksian, ya. Saya kira kalau Grandpa itu udah sering mendengar kesaksian saya waktu itu. Saya dulu kerja di SG Johnson, ya, yang produknya Red segala macam itu cukup terkenal. Seluruh dunia itu ada, di Indonesia juga ada. Dan bosnya itu adalah anak agung Gede Agung. Itu raja di Bali, dia masih ada kerajaannya sampai sekarang, turun temurun. Dan orangnya terus terang ya galak lah, gitu ya. Tidak berani sembarangan sama dia. Nah, saya masuk di sana kira-kira 6 bulan barangkali.
Dan menurut catatan katanya ya, ini bukan dongeng, maksudnya kisah nyata yang diceritakan. Katanya belum pernah mencapai target. Jadi target sini, kesini melulu nyampenya, sampai dia sering marah. Dan setelah saya join, 3 bulan lah kemudian, nggak tahu bagaimana artinya Tuhan campur tangan, kita mencapai target itu. Haleluya. Dan itu heboh katanya beliau, tapi masih belum ketemu dengan saya. Bulan kedua mencapai lagi, dan bulan ketiga mencapai lagi. Akhirnya dia panggil, kebetulan direktur yang ada 2 berlian namanya, itu adanya beliau. Dia suruh panggil ini GSM yang General Sales Manager, kok bisa nyampe begini. Akhirnya saya ketemu dia, ngobrol ke kanan. Ya secara teknis saya menjelaskan juga bagaimana kita berkomunikasi dengan distributor, men-train distributornya dan sebagainya, sehingga ini tidak lagi hanya sekedar menjual produk, tapi bagaimana membangun satu usaha sehingga produk ini bisa dikenal di mana-mana dan orang senang menjualnya, kurang lebih begitulah ya. Akhirnya ngobrol, dan saya melihat kesempatan bahwa Pak, ini juga karena Tuhan saya yang menolong. Haleluya. Siapa itu? Saya cerita sedikit tentang Tuhan Yesus. Dan saya sekalian mau minta izin Pak, kalau boleh kami tiap Jumat kan yang teman-teman itu ke masjid. Kalau boleh kami berkumpul yang Kristen untuk berkumpul berdoa dan sebagainya. Oh ya boleh. Coba ya, itu caranya Tuhan. Akhirnya kita mengadakan persekutuan tiap hari Jumat. Ada namanya Yahya, dia sudah meninggal ya, itu kepala gudangnya. Jadi dia yang arrange itu, dan waktu berjalan Tuhan tolong pencapaian ada, memang nggak capek juga, tercapai kebanyakan, sampai artinya beliau senang. Dan satu waktu kita mengadakan Christmas celebration, itu juga satu pertanyaan juga, boleh apa enggak kan gitu. Ada lagi ke beliau, suruh cerita maksudnya apa menyerahkan Natal dan sebagainya apa gitu. Diceritain lah ke dia, dan dia bilang oke, saya juga mau datang katanya. Haleluya. Dia curiga aja barangkali pikirannya kan. Akhirnya pada waktu perayaan Natal dia datang dan kita bersukacita, dan dia ikut tepuk tangan. Dia merasakan betul hadirat Tuhan saat itu. Nah itu bagaimana kita di dalam pekerjaan ya, tanpa harus takut kita bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau saya ceritain lebih jauh lagi, saya dulu presidennya dari Indofood Nestle joint venture. Nah itu juga sebuah kesaksian juga ya. Sampai ketika Vice President dunia datang ke Indonesia karena kita mencapai target, dan dia senang, tepuk-tepuk tangan saya sampai dipeluk-peluk. Akhirnya dia bilang, yuk pergi ke Singapura, ngeliat juga di Singapura, dia bilang gitu. Kita diundang juga ke Nestle, keundang ke pabriknya dia di Jerman yang super canggih, tidak sembarang orang boleh datang di sana, tapi karena kita udah dianggap family, kita melihat bagaimana itu peralatan-peralatan. You tahu kan, Nestle itu perusahaan terbesar di dunia dengan omset sekarang 125 juta dolar. Hitung aja jangan rupiah. 1,25 miliar dolar. Bisa dilihat di ini. Bisa dilihat di triliun. 16 triliun. Bisa dilihat di Google. Di Google omset internasional worldwide dari Nestle. Ya. Oke, jadi itu sekedar introduction. Yang kita mau dalami adalah bagaimana firman Tuhan ini berkata, ya, seorang rasul
Dan kita tahu ini Rasul Petrus itu luar biasa. Dia berpikir dan berdasarkan pengalaman awalnya, keselamatan itu dari Tuhan Yesus Kristus hanya untuk orang Israel, untuk orang Yahudi. Dan dia tidak punya sama sekali gambaran bahwa keselamatan itu untuk seluruh dunia. Barulah setelah peristiwa ini, di mana Cornelius, seorang pimpinan tentara, itu datang mencari dia, bukan dia langsung tapi dia nyuruh orang. Dan Rasul Petrus kemudian menerima undangan yang saat itu dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena Roh Kudus yang sudah memberitahu dia bahwa tidak ada, maksudnya tuh tidak ada yang tidak halal kan, karena dia kan melihat ada kain yang turun, kemudian binatang yang biasanya diharamkan oleh orang Yahudi, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan dia menjadi pertanyaan buat dia. Lalu Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang haram, seluruh manusia itu harus menerima keselamatan, dan untuk itulah Kristus mati bagi mereka. Dan berita seperti inilah yang kita para FGB Men harus sampaikan kepada orang. Artinya kalau Anda menjadi FGB Men dari awal sampai akhir puluhan tahun tanpa Anda mengucapkan ayo kita datang di FGB MFI, di persekutuan atau perhimpunan. Karena di sini sebuah kesempatan terbuka. Orang kalau kita ngajak orang lain apalagi yang belum kenal Tuhan ke gereja, mau nggak? Nggak mau. Tapi kalau kita bilang, kita makan pagi yuk, banyak teman-teman nanti saya kenalin, yuk nanti ada bisa deal bisnis juga dengan kawan-kawan. Kan dia ngelihat langsung, wah mau dah gua. Dan diajak, nanti pada waktunya dia akan. Nah terus terang saya juga begitu. Dulu ada yang namanya Patalasian Turi, tahu nggak Patalasian Turi? Jadi Patalasian Turi itu bukan Patalasian Turi sebetulnya. Ada Pak Fred Lalamentik. Jadi ini karena kisahnya 40 tahun lalu, jadi Opa harus recall juga. Jadi Fred Lalamentik itu menjadi yang suka ngeluarin barang dari ekspedisi. Forwarder. Ya mungkin lah itu. Jadi Opa mengimpor, perusahaan Opa itu mengimpor dari New Zealand susu yang bahan susu untuk bikin obat. Sebab Opa kan tablet-tablet apa itu kan ada kayak susunya berbentuk itu. Nah, kita import itu dari New Zealand. Nah, Pak Fred Lalamentik itu yang ngeluarin ini clearing dari pelabuhan. Ya. Nah, biasa. Ya, apa yang terjadi pada waktu itu ya? Dia bilang ini bisa bayar itunya 40% waktu itu, bayar bea masuknya. Bisa dikurangin, maksudnya harga, ya, dibikin rendah supaya bayarnya under invoice. Dia bilang bisa begitu. Saya bilang ya mau aja gitu. Lalu kita lakukanlah itu. Kira-kira mungkin setengah tahun. Ya. Tapi pada setengah tahun berjalan dia bilang, Pak Eliezer, sekarang saya tidak bisa lagi begitu. Wah, terus gimana ini? Ya ceritalah mengenai full gospel. Nanti saya ajak yuk pergi ke persekutuan ini. Jadi persekutuan itu dulu adanya di Monas. Di Monas itu masih terbuka ya, di bawah itu pakai terpal. Nah, disitulah ketemu dengan Dr. Lukas Salim, Pak Madelun, dengan Pak Talas, ya, ketemu di situ sama Pak Fred ini. Jadi saya ke sana, yang pertama saya lihat ini orang kenapa tepuk-tepuk tangan kayak orang pulang kerjaan gitu kan. Tepuk-tepuk tangan, wah, udah gitu saya nggak mau lagi. Tapi Pak Fred itu kan begini, ya ini kedua, ketiga, akhirnya keempat. Ya saya ngikutin dia juga. Tapi pada waktu yang keempat itu barangkali ya saya merasakan satu damai sejahtera luar biasa.
Jadi tanpa terasa saya tepuk tangannya itu tepuk tangan bukan terpaksa, tapi kayaknya karena luapan kegembiraan. Nah, jadilah pada waktu itu akhirnya mendirikan Kelapa Gading Chapter 40 tahun yang lalu. Sebagian dari Anda kan ada yang belum lahir, masih kecil. Jadi kita mendirikan itu yang pertama 40 tahun. Jadi Pak Pre, kemudian Pak Talas, Pak Dr. Lukas Salim, Jenderal Medelu itu masih suka datang di sana. Termasuk Grandpa juga waktu itu Opa yang bawa. Tapi kalau ke Gideon, Opa yang dibawa sama beliau. Haleluya. Jadi kita barter, makanya kita berdua nggak lepas ini. Karena 40 tahun bersama-sama melayani ya. Karena sama Grandpa malam-malam jam 10 kita pergi ke Lembang, bukan Lembang sekalian jalan ada tol loh. Jalan dulu lebih susahnya setengah mati. Pergi ke sana ya. Malam-malam karena ada satu orang yang sakit yang baru terima Tuhan. Berangkat jam 10 malam nih, balik jam 3 pagi. Opa yang nyetir sendiri dan jalan masih susah sekali. Itu karena begitu rindunya kita dalam melayani dan kita tidak ingin anak ini hilang karena dia baru terima Tuhan. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman itu membuat kita semakin dekat dan kukuh di dalam Tuhan. Haleluya. Saya harap masing-masing dari kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Dan jangan menutup diri. Karena seperti Rasul Paulus ini, karena kalau sudah sedang dipakai, Cornelius, ya, bayangkan kalau dia datang terus Rasul Paulus bilang, wah sorry ya, saya lagi sibuk, maaf ya, dia nggak datang. Bayangkan. Tapi karena Cornelius datang nyuruh orang, Petrus tahu bahwa ini adalah panggilan, dan dia datang ke tempatnya Cornelius. Di situ tuh sudah berkumpul keluarganya, dan dia sharing tentang Kudus. Jadi Rasul Petrus menangkap bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk seluruh dunia. Dan kita kembali tadi menyinggung di Eropa, di Afrika ada Reinhard Bonnke, di Amerika ada Billy Graham. Di sini dulu kita ada namanya Yeremia Rim. Ada pernah nggak mengalami atau tahu mengenai Yeremia Rim? Jadi Yeremia Rim itu masih muda benar. Waktu itu mungkin baru 30-an ya. Jadi kita kumpul dengan FGBMFI Kelapa Gading dan kita merencanakan dengan JDN kalau waktu itu ya. Jadi kita rundingan untuk mengadakan Kasih Melanda Jakarta di itu Senayan. Itu Anda tahu yang datang itu puluhan ribu, dan ketika dia buka untuk memanggil altar call, itu separuh itu pada lari ke depan untuk terima Tuhan. Jadi bagaimana Roh Kudus itu bekerja luar biasa, dan itu kita yang terus harapkan karena sesuai dengan firman ini bahwa seisi dunia akan diselamatkan. Tapi apakah dan melalui siapa? Kalau kita bilang itu bukan bagian saya, Pak. Kalau Anda sudah berada di FGBMFI, maka tugas panggilan itu menjadi bagian kita. Memang mungkin tidak kepada semua orang. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita membawa teman-teman, baik sebagai karyawan ataupun para businessman, usahawan, untuk mengajak aja. Karena nanti Tuhan akan bekerja, ajak aja, ngajak untuk berkumpul. Kita makan-makan gitu. Ada pagi atau siang. Dan sekarang ini kan ada kurang lebih ada 8.000 sampai 10.000 anggota daripada FGBMFI. Dulu lebih banyak lagi. Pada waktu sebelum COVID itu lebih banyak lagi. Sekarang pada waktu COVID itu ada sedikit tren lah ya. Tapi itu Tuhan punya kedaulatan. Yang penting kita terus mempunyai kerinduan untuk membawa jiwa ke hadapan Tuhan, dan itu bagian kita, dan selanjutnya Tuhan akan menjamah orang tersebut untuk dia menerima Tuhan. Seperti halnya
5 menit. Seperti halnya Cornelius. Cornelius yang ngumpulin keluarganya, dan Tuhan berbicara kepada dia, panggil Rasul Petrus, dan Rasul Petrus siap. Ya, kalau Anda baca itu Rasul Petrus itu kan yang dipakai, dan mungkin setelah Tuhan Yesus, Rasul Petrus inilah yang berbuah begitu besar. Ya, tapi dia hanya mengandalkan satu, mengandalkan kepada urapan pimpinan daripada Roh Kudus, bukan kehebatan dirinya. Dan setiap kita tentunya kita merindukan Roh Kudus memakai kita untuk kita menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang berhikmat di dalam mengajak orang lain mengenal Kristus. Mari kita bangkit berdiri.